Awal Mei 2023 kemarin, sosial media tengah dihebohkan dengan prank yang dilakukan oleh Jokowi saat kunjungannya ke Lampung. Susah-susah dibangunkan jalan dalam sistem kebut semalam, Jokowi malah lewat jalan tak terduga yang kondisinya rusak parah. Nah, ngomongin masalah jalan rusak, ternyata bukan di Lampung saja yang punya jalan rusak berat. Banyak jalan di provinsi lain yang kondisinya juga rusak berat. Pertanyaannya, kenapa sih banyak jalan rusak di Indonesia? Kondisi jalan sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Faktanya, bukan Provinsi Lampung yang menjadi provinsi dengan jalan rusak terpanjang di Indonesia. Melansir dari data Statistik Transportasi Darat tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada November 2022. Berikut adalah data daerah di Indonesia dengan kondisi kerusakan jalan negara, provinsi, dan kota kabupaten terparah di Indonesia. Di posisi pertama, Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jalan rusak berat terpanjang di Indonesia dengan panjang jalan rusak mencapai 15.820 km. Di posisi kedua, ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan panjang jalan rusak berat sejauh 10.343 km. Di posisi ketiga, Provinsi Riau dengan panjang jalan rusak berat sejauh 9.779 km. Dan ini adalah daftar posisi keempat hingga ke-10 provinsi dengan panjang jalan rusak berat terpanjang di Indonesia. Ngomongin masalah banyaknya jalan rusak di Indonesia, kira-kira apa sih penyebabnya? Apa karena kualitas materialnya, karena cuaca, beban muatan kendaraan yang melintas, atau yang lain? Yuk, lihat data berikut. Dilansir dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, paling tidak ada 6 penyebab banyaknya jalan rusak di Indonesia. Keenam faktor tersebut yaitu sistem drainase yang tidak baik, sifat material konstruksi perkerasan yang kurang baik, beban lalu lintas yang berlebihan, kondisi tanah yang tidak stabil, perencanaan lapis perkerasan yang tipis, proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi perkerasan yang kurang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi, yang semuanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kalau kita lihat dari sisi teori itu memang kerusakan jalan itu bisa diakibatkan atau disebabkan ya oleh 3 hal. Yang pertama dari sisi kondisi jalan itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua dari sisi lalu lintas, dan yang ketiga adalah lingkungan. Untuk kondisi jalan, nah ini yang pertama tentunya bagaimana jalan itu dibangun. Itu akan mempengaruhi tingkat kecepatan terjadinya kerusakan. Ya. Bagaimana jalan itu dibangun tentunya satu akan terkait dengan material jalannya. Ya. Material artinya ini dengan satu pemahaman perancangan jalannya sudah benar ya. Perancangan jalan itu artinya nanti campurannya seperti apa ya untuk perkerasan itu sudah benar. Nah, ini yang perlu dilihat adalah kualitas materialnya. Kalau kita lihat dari lalu lintasnya, jalan itu didesain dengan kemampuan mendukung beban tertentu. Makanya ada kelas jalan 1, 2, 3 ya, dan seterusnya itu yang didasarkan pada berapa besar tonase kendaraan yang akan didukung ya, maksimum beban maksimum yang boleh lewat di jalan tersebut. Kemudian yang ketiga tentunya faktor lingkungan. Ya, lingkungan itu apa? Bisa kita lihat daerah yang curah hujannya tinggi. Nah, ini juga akan potensi terjadi genangan di jalan itu. Ya, ini musuhnya jalan itu adalah air, apalagi kalau jalannya dengan ini aspal ya, flexible pavement ini, air ini jadi musuh besarnya. Ya, sehingga perlu adanya sistem drainase yang baik di jalan itu ya. Bagaimana mengalirkan air yang ada itu secepat mungkin sehingga tidak menggenangi perkerasan. Selain
Selain dari beberapa aspek tadi, temuan korupsi di berbagai proyek pembangunan juga menjadi faktor penyebab banyaknya jalan rusak di Indonesia. Dari temuan KPK, terdapat 3 kasus korupsi infrastruktur yang ditangani oleh KPK sejak tahun 2016 hingga tahun 2022. 3 kasus tersebut yaitu: pertama, suap terkait dana alokasi khusus pembangunan dan perawatan jalan di Sumatera Barat pada tahun 2016 dengan kerugian negara sebesar 2,7 miliar. Kedua, suap terkait dana peningkatan ruas jalan Kemiri Depapre, Provinsi Papua pada tahun 2017 dengan kerugian negara sebesar 42 miliar. Dan terakhir, suap terkait proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai 475 miliar. Praktik korupsi ini dimulai sejak perencanaan hingga eksekusi proyek. Pada perencanaan, terdapat adanya penyalahgunaan wewenang dan melakukan intervensi program. Lalu dilanjut pada perencanaan teknis dengan lemahnya kualitas konsultan perencanaan dan pengawas. Pada tahap pra-pembangunan, proses korupsi diwarnai dengan markup harga pokok satuan dan pemenangan terhadap kontraktor. Dan terakhir, pada tahap pembangunan, korupsi berjalan dengan perbuatan curang yang dilakukan dengan memainkan permainan volume dan spek untuk mendapatkan keuntungan. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak di berbagai daerah akan mempengaruhi berbagai elemen penting dalam perekonomian nasional, mulai dari inefisiensi investasi, menghambat pengendalian inflasi hingga penurunan kepercayaan masyarakat dan investor. Dengan kondisi jalan yang rusak, investor akan enggan untuk menanamkan modalnya karena infrastruktur dasar yang tidak mendukung. Hal ini akan berimbas pada adanya penyimpangan dari tingkat investasi yang diharapkan. Dampak lainnya adalah waktu tempuh pengiriman bahan baku maupun barang jadi yang terhambat. Sayangnya, distribusi barang ke daerah dengan jalan yang rusak membuat pengusaha membebankan biaya logistik kepada konsumen, sehingga harga barang kepada konsumen akan naik menjadi lebih mahal. Infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan infrastruktur jalan yang baik, tentunya pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat. Adanya banyak jalan yang rusak di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem drainase, sifat material, beban lalu lintas, kondisi tanah, perencanaan lapis perkerasan, dan proses pelaksanaan yang kurang sesuai dengan ketentuan. Oke, kalau menurut kalian, apa sih yang bikin jalan di Indonesia banyak yang rusak? Coba komen.